Halo, selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya, dan pembelajaran 1. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PS, dan IPA. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi informasi penting pada teks eksplanasi. Nah, ini sudah kita lakukan ya di video-video sebelumnya. Namun di sini Bapak akan bagikan kembali bagaimana detail langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi penting di teks eksplanasi. Yang pertama, langkahnya adalah membaca setiap paragraf dengan cara seksama. Ini adalah langkah awal yang paling penting. Kalau anak-anak tidak membaca paragrafnya, anak-anak tidak mungkin dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalamnya. Jadi bacalah paragraf dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, itu maksudnya dengan seksama ya. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks paragraf. Anak-anak harus memahami makna dari setiap paragraf, tidak hanya membacanya ya. Anak-anak harus paham apa maksud dari setiap bacaan dalam paragraf pada teks. Yang ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, ini kita sudah pelajari di video-video sebelumnya ya. Anak-anak harus menemukan yang mana kalimat utama atau gagasan pokok pada paragraf tersebut. Yang keempat, menandai kata atau kalimat yang kita anggap sebagai kata kunci. Maksudnya adalah pokok atau inti dari informasi di satu paragraf tersebut. Yang terakhir, menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Ini maksudnya adalah pertanyaan seperti adik Simba yang dibahas pada video sebelumnya, yaitu apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, mengapa. Itu ya. Untuk menemukan informasi penting tersebut. Nah, mari kita praktekkan. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Baiklah, kita akan mencoba mengidentifikasi teks dengan judul Si Kotak Ajaib. Mari kita baca bersama-sama ya. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh
yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, ternyata si kotak ajaib itu adalah maksudnya televisi yang ditemukan oleh John Logie Baird ya di Skotlandia. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Setelah kita memahami teksnya, kita cari topik masalah pada setiap paragraf. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, ada 3 paragraf. Setelah kita memahami pada setiap paragraf, yang pertama topik masalah yang akan dibahas di paragraf kedua, yaitu paragraf inti atau isi ya, deretan penjelas. Oke, yang pertama kita menggunakan kalimat tanya. Apa ya? 5W1H, yaitu salah satu pertanyaan di adiksima yang dapat kita jawab dengan paragraf pertama. Pertanyaan yang kita buat adalah apa yang dibahas pada paragraf 1? Apa yang dibahas? Iya, yang kita bahas di paragraf pertama adalah John Logie Baird, yaitu seorang penemu televisi yang lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Jadi inti dari paragraf pertama adalah membahas sosok John Logie Baird ya, seorang penemu televisi yang lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Kita beranjak ke paragraf yang kedua atau deretan penjelas. Oke, jadi kita ini bahas per paragraf ya, sesuai dengan latihan-latihan yang kemarin ya. Jadi pertanyaan yang kita buat untuk menjawab inti dari paragraf kedua adalah bagaimana cara kerja televisi. Kenapa pertanyaannya ini? Karena di paragraf kedua yang dibahas adalah cara kerja televisi. Untuk jawaban dari paragraf kedua, informasi penting dari paragraf kedua adalah prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Jadi itu secara umum bagaimana cara kerja televisi. Dan sudah menjawab informasi penting yang ada pada paragraf kedua. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Pada teks eksplanasi, paragraf terakhir, tidak selalu paragraf ketiga ya, karena di sini adalah 3 paragraf, jadi paragraf yang terakhir adalah paragraf ketiga. Isinya adalah kesimpulan dan pesan. Itu yang biasanya terdapat di kalimat paragraf terakhir ya. Jadi untuk pertanyaannya, kita buat pertanyaan apa yang dapat kamu simpulkan. Ya, di paragraf ketiga disimpulkan bahwa televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Yaitu kesimpulan dari paragraf ketiga. Oke, nah perhatikan kembali teks si kotak ajaib. Kalimat bercetak miring adalah kalimat tidak efektif. Coba perbaiki kalimat tersebut. Nah, jika kalian perhatikan tadi ada beberapa kalimat yang bercetak miring. Nah, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, di sini ada satu kalimat yang sudah kita temukan bercetak miring ya. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang dikenal sebagai televisi. Nah, kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Cobalah dibaca. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, itu penempatan kalimatnya tidak efektif.
istilahnya tidak enak didengar ya kalimatnya. Kemudian yang kedua, nah di sini ada kalimat di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu kan harusnya tidak seperti itu ditulis. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu kalimat tidak efektif. Yang terakhir, nah ini ada lalu televisi kemudian terus. Nah, itu kalimatnya bertele-tele ya, tidak efektif. Mari kita perbaiki ya. Pertama kita catat dulu satu kalimat full yang berisi kata-kata yang bercetak miring. Oke, yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Itu dapat kita ubah menjadi kalimat yang lebih sederhana dan lebih efektif. Ya. Ia adalah penemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih pendek dan lebih efektif. Dari penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, kita ubah menjadi penemu yang pertama kalinya. Nah, paham? Yang kedua, contoh ya. Di sini ada kalimat yang bercetak miring. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kita singkat agar lebih efektif ya, agar tidak banyak kita menulis. Ini kan maksudnya adalah bapak-bapak, artinya ada peserta orang tua, bapak ya dengan jumlah yang lebih dari satu dan ibu juga ya. Nah, di sini kita bisa ganti dengan kata para. Bride mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London. Sebenarnya ini juga bisa diganti dengan kata di depan para hadirin. Ya. Di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seperti itu. Kita dapat mengubah kalimatnya namun memiliki makna yang tetap sama. Yang terakhir, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ini kita singkat, kita hilangkan kalimat lalu. Ya. Kita hanya menggunakan kemudian. Jadinya seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Ya. Atau juga kita dapat ubah. Seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini ya. Kita dapat menghilangkan kata lalu dan juga kata kemudian sebenarnya. Nah, jadi itu membuat kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya. Di pelajaran ini kita akan mempelajari tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, kembali lagi ke teks yang tadi bahwa televisi merupakan salah satu penemuan yang mengubah mengubah dunia, sehingga televisi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Nah, apa saja hal-hal yang dipengaruhi? Mari kita cari jawabannya ya. Pertama, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap harinya. Bahkan acaranya itu sampai 24 jam penuh. Hingga larut malam, pagi pun ada acara di televisi. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut?
dengan banyak acara tersebut? Apakah semuanya harus kita tonton? Dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita cari tahu. Televisi merupakan salah satu media informasi yang sudah tidak asing lagi keberadaannya di masyarakat. Penggunaan televisi sebetulnya dapat berdampak positif jika kita sebagai penggunanya bersikap selektif terhadap tayangan yang disiarkan. Selektif itu adalah pemilih ya. Pemilah mana acara yang bagus yang ditonton, yang mana yang tidak bagus untuk ditonton. Nah, itu kita harus selektif, dapat memilih. Televisi tentu saja dapat memberikan banyak informasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat melihat dunia dari layar televisi. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih maju ke arah globalisasi. Ya, globalisasi ini maksudnya adalah ke era modern di mana dunia ini terasa semakin mudah untuk dijangkau ya. Walaupun kita tidak dapat pergi ke tempat tersebut, kita tetap dapat berkomunikasi atau melihat tempat tersebut melalui media-media telekomunikasi di zaman modern. Televisi memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun televisi juga dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita jika salah dalam penggunaannya. Penggunaannya ini maksudnya adalah kita dalam memilih acara tontonan. Misalkan anak-anak, sesuaikanlah tontonan anak-anak dengan acara-acara yang dikhususkan untuk anak-anak sendiri ya. Jadi tidak menonton tontonan orang dewasa. Tontonlah informasi-informasi, acara-acara anak ya yang bagus untuk pendidikan ya. Apalagi sekarang banyak sekali acara-acara yang dikhususkan untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa belajar sambil menonton. Nah, mari kita bahas tentang dampak positif versus dampak negatif. Apa saja dampak positif dari televisi? Yang pertama itu sebagai sumber informasi terkini. Kita dapat update informasi terbaru atau terkini di seluruh dunia atau khususnya di Indonesia lewat televisi. Kita dapat melihat berita kejadian-kejadian apapun yang terjadi yang diberitakan, dilaporkan di media-media televisi. Yang kedua, sarana hiburan yang bisa diakses dari rumah. Sarana hiburan ini gratis. Ya, kita tinggal membeli televisi, memasang antena, kita bisa menonton acara-acara hiburan tanpa harus membayar. Yang ketiga, dapat menjadi media belajar lewat tayangan edukatif. Maksudnya tayangan edukatif ini adalah tayangan-tayangan yang bersifat pembelajaran seperti video ini. Namun di televisi itu kita harus tahu kapan jadwal tayang dari tayangan-tayangan edukasi agar kita tidak ketinggalan. Oke? Bagaimana dengan dampak negatifnya? Adapun dampak negatif dari televisi yang pertama dapat menimbulkan sifat malas. Nah, kalau kita terus-terusan menonton televisi, kita tidak melakukan hal lain, tugas lain, kewajiban kita akan menjadi orang yang malas, kecanduan nonton televisi, terus mencari hiburan, namun tidak mengerjakan kewajiban yang lainnya. Nah, itu harus seimbang. Yang kedua, tayangan kekerasan dan perilaku negatif lainnya dapat mudah ditiru oleh penonton. Nah, ini kadang-kadang beberapa anak meniru adegan-adegan dewasa dalam televisi. Nah, ini sebenarnya tidak pantas. Boleh kita tonton hanya sebatas sebagai hiburan, jangan kita tiru. Sebenarnya kita bisa belajar dari film tersebut ya. Kita dapat belajar memilah mana yang baik kita gunakan, mana yang jelek. Nah, itu kita tidak
gunakan, kita hanya jadikan itu sebagai pelajaran saja. Yang terakhir, aktivitas fisik menjadi berkurang sehingga rentan serangan penyakit seperti obesitas. Obesitas itulah kegemukan ya, kerusakan mata dan lain-lain. Ya, menonton TV terlalu dengan intensitas waktu yang terlalu lama itu bisa menyebabkan penyakit ya. Karena anak-anak jarang gerak, itu bisa menyebabkan obesitas. Kemudian mata, jangan menonton televisi terlalu lama dan dengan jarak yang dekat sekali dengan televisi. Nah, itu dihindari. Dampak-dampak negatif ini kita pelajari untuk kita hindari. Yang terakhir, ada beberapa cara untuk menghindari dampak negatif. Nah, ini penting sekali bagi kita semua untuk kita tahu. Yang pertama, menerapkan jadwal menonton TV dengan proporsional. Maksud proporsional itu dengan waktu yang efektif, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Ya, kita harus punya jadwal nonton. Kapan acara anak itu dimulai, saat itu anak menonton. Kalau sudah selesai, kita selesai nonton TV, lakukan kegiatan yang lain. Begitu. Yang kedua, menonton TV hanya sebagai kegiatan hiburan atau selingan, bukan utama. Jadi kalau anak-anak punya waktu senggang, mau beristirahat sambil nonton TV, itu boleh-boleh saja. Nah, itu bagus ya. Sambil kita beristirahat, sambil kita melihat televisi, ada informasi dan ada hiburan di dalamnya. Yang ketiga, tidak melupakan aktivitas fisik lain seperti berjalan kaki, berolahraga, dan lainnya. Ya, jangan hanya menonton TV, kita juga harus melakukan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Yang keempat, memilah acara TV sesuai dengan jenjang umur yang dianjurkan. Jadi kalau usia anak-anak masih dalam kategori anak, kita pilihlah acara yang sesuai dengan umur anak-anak ya, atau tanya orang tuanya, Bu, Pak, acara TV untuk saya yang bagus apa ya? Nah, itu harus ada komunikasi dengan orang tua, jadi dapat dibimbing di rumah. Oke. Kemudian yang terakhir, tidak meniru tindakan menyimpang yang ada di siaran televisi. Sekedar anak-anak tahu, misalkan anak melihat adegan-adegan kelahi di televisi, nah itu sebenarnya adalah acting ya, mereka itu pura-pura, jadi tidak beneran terjadi. Nah, kalau itu anak-anak tiru, itu akan berdampak buruk pada anak-anak. Lain ceritanya kalau anak-anak bercita-cita sebagai aktris atau aktor ya, sebagai orang yang berakting, berpura-pura melakukan suatu adegan, misalkan adegan kelahi, itu baru bagus. Jangan melakukannya beneran di dalam kehidupan anak, itu tidak betul ya. Anak-anak harus tahu itu. Oke? Nah, jadi itu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Bisa dampaknya bagus, bisa buruk. Bagaimana kalau buruk? Kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke pelajaran PAH. Di video sebelumnya kita sudah membahas rangkaian listrik seri. Ya, lampu pada rangkaian listrik seri itu sejajar ya dalam satu aliran kabel. Nah, di sini kita akan mempelajari rangkaian listrik paralel. Nah, apa itu? Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Ya, lihat ini seri ya, ini berbaris lampunya. Kalau berderet, ini paralel namanya. Ya, di mana masing-masing lampu itu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lain akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Maksudnya itu memiliki rangkaian tersendiri adalah kabel ini. Setiap lampu memiliki kabel sendiri menuju ke energi.
ini memiliki kabel tersendiri ke arah sumber energi. Lain dengan seri, ini lampunya keduanya satu aliran. Ya, jadi kalau lampu ini mati, ini juga mati. Kalau ini tidak. Kalau ini mati, ini akan tetap hidup karena dia mempunyai aliran tersendiri. Bagaimana kita membuat rangkaian listrik paralel? Caranya cukup mudah. Ya, kalau kita sudah bisa membuat rangkaian listrik seri, kita untuk membuat rangkaian listrik paralel hanya memerlukan tambahan sedikit kabel. Ya, karena kita membutuhkan kabel yang lebih panjang karena setiap lampu memiliki kabelnya sendiri. Pertama sama kita menggunakan tatakan, ya, kita menggunakan baterai, kita sambungkan ke saklar, kemudian satu kabel ini untuk satu aliran, ya, satu aliran ke satu lampu. Kita sudah selesai membuat satu aliran untuk satu lampu, kemudian kita buat lagi satu sambungan di kabel itu. Ya, kita sambungkan, kita selotip, kita tambahkan lampu, kemudian kita sambungkan ke kabel yang lagi satu, ya, dengan selotip. Baru kita pasang lampunya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangan dari setiap rangkaian? Ya, kalau rangkaian seri kemarin kita sudah bahas ya. Untuk rangkaian paralel kelebihannya adalah yang tadi ya, jika salah satu lampu di sini misalkan ini sambungannya atau lampunya itu putus, maka yang lainnya akan tetap menyala. Yang kedua, lampu yang menyala ini sama terangnya. Ya, karena hambatan listriknya itu sama. Kemudian yang ketiga adalah hemat daya. Rangkaian paralel ini lebih hemat dayanya dibandingkan rangkaian seri. Kemudian kekurangannya. Nah, adapun kekurangan dari rangkaian ini, yang pertama tuh boros kabel. Karena setiap lampu ini kita butuh kabel. Jadi kita boros kabel. Ya, kita harus mempunyai banyak kabel. Yang kedua, banyak menghabiskan tempat. Ya, tentu saja ya, karena rangkaian ini banyak kabel, kemudian lampunya berderet, kita menghabiskan lebih banyak tempat dibandingkan rangkaian seri yang lurus atau satu jalur kabel. Yang ketiga itu rumit saat proses pemasangan. Ya, itu adalah kekurangan dari rangkaian listrik paralel. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.